ngaji di pengurus sekolah kan? Hah? Di sekolahan, ya sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikabarkan? Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, dan yang saya hormati segenap jajaran unsur pejabat pemerintah baik TNI maupun Polri, yang saya hormati Bapak pendamping desa Wabu Darat, yang saya hormati Bapak Babin Kantipmas Desa Wabu Darat, yang saya hormati Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dan anggota, yang saya hormati segenap unsur kelembagaan desa, ketua tim penggerak PKK dan jajarannya, ketua LPM dan jajarannya, ketua Karang Taruna dan jajarannya, ketua RT, ketua Karang Taruna dan jajarannya, pengurus badan usaha milik desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang terkhusus yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh tetangga di lingkungan kantor desa Wabu Darat. Ini yang sangat penting karena tetangga itu lebih daripada saudara. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan rahmatnya pada hari ini di penghujung bulan Maret tahun 2026 kita dapat berkumpul di aula kantor desa ini dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Saya tidak akan panjang-panjang seperti biasanya, karena pada hari ini momennya adalah halal bihalal, dan kita juga menghadirkan penceramah pada hari ini. Nanti beliaulah yang akan menyampaikan apa makna dibalik diadakannya halal bihalal. Tetapi pemerintah desa Wabu Darat dalam hal ini hampir setiap tahun selalu melaksanakan halal bihalal. Kenapa demikian? Di samping ini sudah diprogram, kedua tentunya ini merupakan implementasi daripada hablum minannas, hubungan sesama manusia. Barangkali Bapak Ibu semua ibadahnya sudah luar biasa di bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallahnya sudah oke, tapi belum tentu hablum minannas itu sudah oke semua. Karena titik kritis dari seorang manusia itu pada siapapun adalah ketika dia merasa paling tidak bersalah atau tidak punya dosa sama sekali. Itu titik yang paling kritis. Ketika merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, lebih sempurna daripada orang lain, bahkan orang lain mungkin yang dianggapnya yang mempunyai kesalahan pada dirinya, itu merupakan titik yang paling kritis dari seorang manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pada hari ini juga dihadirkan, diundang juga beberapa tokoh masyarakat kita, walaupun mungkin tidak semua, tapi mudah-mudahan bisa mewakili apa yang ada di masyarakat. Karena yang baru di Wabu Darat ini kita paham-paham betul jumlah penduduknya sudah 11 ribuan. Jadi kalau diundang semua, bahkan kemarin Kader Posyandu sudah curi star halal bihalal kemarin. Jadi tadi mungkin belum saya sebut, Kader Posyandu ini luar biasa, tepat waktu hadir dan selalu lengkap ketika diundang.
Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir sambutan saya ini tentunya saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan program desa ke depan. Yang pertama adalah rencana roadshow Bapak Bupati. Jadi Bapak Bupati ini nanti akan datang ke desa-desa untuk menemui masyarakat desa. Mungkin tidak semua, tapi melalui perwakilan-perwakilan. Kemudian yang kedua, dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan penilaian adipura. Jadi untuk seluruh jajaran pemerintah desa, dari Kemdes, DPD, RT, kepala dusun tentunya menggiatkan lagi gotong royong. Walaupun memang kita mungkin sudah sering gotong royong, tapi dalam rangka penilaian adipura. Kita sebenarnya sudah menerima edaran dari Bapak Bupati, yang antaranya tidak melakukan pembakaran terhadap sampah. Jadi membuang sampah kan kita sudah ada tempatnya. Walaupun bank sampah kita ini masih belum aktif kembali, tetapi tempat pembuangan sampah sudah ada. Kemudian penguatan pendataan warga tidak mampu, stunting, yang BPJS-nya tidak aktif, disabilitas, untuk sekolah dan lain-lainnya. Itu harus kita mempunyai data yang akurat. Dan sampai ada anak putus sekolah tidak terdata. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga desa itu dipublikasikan melalui tim IT desa. Itu kita punya tim IT di sini. RT gotong royong, nggak usah ragu-ragu laporkan. Kemudian yang terdekat ini adalah program dari Pak Nurdin ya, Pak Nurdin namanya adalah melakukan hitanan di Desa Bawudara. Mungkin Bapak Ibu RT sudah menyampaikan data, ada 26 yang akan dihitan nanti rencananya pada tanggal 16 April. Ya, jadi tolong diingat dan dicatat bahwa pelaksanaannya itu dilaksanakan pada tanggal 16 April di Aula Kantor Desa Bawudara. Tentu Bapak Ibu kepala dusun dan ketua RT harus mendata dengan baik, bahkan kalau perlu ya kita musyawarah, karena dari pelaksana itu hanya menyiapkan tenaga dan obat-obatan. Kalau kita mau kompak, kita beli saroka atau kita ngisi amplop buat anak-anak itu di lingkungan RT dan dusun masing-masing ya bisa, karena itu menjadi sesuatu yang berharga juga bagi anak-anak kita. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir, kita juga merupakan nominasi dari penilaian desa anti korupsi. Jadi sudah untuk yang sekian kali kita dipandang oleh KPK merupakan desa yang layak menjadi desa anti korupsi. Jadi saya menekankan kembali bahwa tidak sembarang desa yang dimasukkan dalam kategori desa anti korupsi. Paling tidak ya dari bagian-bagian terkecil tentunya harus meniadakan yang namanya korupsi. Dan mudah-mudahan kita nanti juga terpilih untuk mewakili TPU atau bahkan mungkin mewakili Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk tahun ini hanya ada 3 desa: Desa Bawudara, Desa Rintik, dan Desa Wonosari di Sepaku. Tepuk tangan buat Desa Bawudara. Kemudian mengingatkan kembali, untuk saya ini ingat bahwa masyarakat kita tidak perlu capek-capek datang ke kantor untuk pelayanan, karena sekarang pelayanan kita sudah bisa online. Jadi melalui HP bisa, karena sudah berjalan, kita sudah publikasikan di media-media kita bahwa masyarakat tidak perlu harus datang ke kantor, tidak perlu harus antri di kantor. Jadi bisa dari rumah melalui aplikasi, bisa membuat surat-surat, nanti tinggal diambil di kantor ketika ada waktunya. Jadi itu yang paling penting, itu sebuah inovasi yang dilakukan oleh tim IT Desa Bawudara.
Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang akan saya sampaikan atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama segenap jajaran pemerintah Desa Barudaran. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon ampun, mohon dimaafkan jika selama kita bersama, selama kami memberikan pelayanan pada seluruh jajaran masyarakat, banyak hal-hal yang masih kurang berkenan, banyak hal yang masih belum sempurna. Tentunya itu merupakan kelemahan kami sebagai manusia dan sebagai pelayan daripada masyarakat sedesa Barudaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Indri, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kini saatnya kita untuk memperkenalkan menuju kebanyakan adalah praktis. Mari kita belajar satu hal ketika dilaksanakannya rekrutmen rekrutmen staf desa yang jauh-jauh RTK atau staf desa, dilaksanakan itu seleksi yang sangat selektif. Yang nyata panitia itu menyiapkan berbagai instrumen untuk menyiapkan rekrutmen staf desa. Mulai yang daftar itu punya integritas tidak, yang daftar itu profesional dan proporsional apa tidak. Itu contoh kecil. Ternyata ketika rekrutmen staf desa itu diterapkan standar yang luar biasa, diterapkan SOP yang sangat ketat. Satu. Yang kedua, ibu-ibu di rumah, saya yakin dan percaya di rumah semuanya itu punya lemari pakaian, ya Bu? Lemari pakaian itu bervariatif harganya. Ada yang kaca, ada yang stainless dan lain sebagainya. Ternyata ketika kita punya sesuatu lemari pakaian yang di dalamnya ada pakaian yang bersih, yang dilipat maupun yang digantung, itu punya standar yang ketat, punya standarisasi yang kita terapkan. Contoh, baju kita yang kotor, baju yang habis kita pakai, baju yang habis kita kenakan, kira-kira itu langsung masuk lemari enggak? Tidak. Nengok cowok ngomong bersih. Ya Bu, dicuci dulu dengan berbagai cara. Ada yang dimasukkan ke dalam mesin cuci, ada yang dikucek, ada. Ketika dibersihkan, ketika sudah dicuci, kemudian dibilas, dijemur. Setelah baju itu bersih, setelah baju itu disetrika, baru baju itu layak berkumpul bersama lipatan-lipatan baju yang lain yang bersih. Kalau baju punya standar yang kita terapkan, lemari ada standar yang kita terapkan, mau rekrutmen staf desa ada standar yang diterapkan, bagaimana dengan surganya Allah? Surganya Allah jangan heran ada standar yang diterapkan oleh Allah. Maka kelak ketika kita menghadap Allah, jangan bermimpi dulu masuk surga kalau kita belum masuk kualifikasi yang berhak masuk surga sesuai standar. Maka standar yang diterapkan oleh Allah untuk masuk surganya Allah adalah orang itu harus benar-benar bersih, benar-benar bersih. Kenapa dikatakan Islam nazifun? Islam itu dibangun dengan sebuah kebersihan. Fanazzuhu
standarisasi, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang makanya Islam itu mengajarkan kebersihan baik jasmani maupun rohani. Makanya tadi Bapak Kades menyampaikan komitmen saat ini untuk layanan disediakan yang namanya layanan ini esensinya tujuannya memudahkan masyarakat dalam pelayanan. Ternyata itu tertuang dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yassara 'ala mu'sir." Barang siapa yang memudahkan orang yang punya urusan, barang siapa yang mempermudah orang yang berada dalam kesulitan, yassarallahu fid dunya wal akhirah, garansinya diberikan kemudahan dunia dan akhirat. Maka kita doakan staf-staf kita Pak Kades, mudah-mudahan urusannya dimudahkan oleh Allah. Yang belum punya jodoh dimudahkan oleh Allah. Saya siap Pak memberikan layanan di kaum-kaum, dan yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Orang nikah itu Pak ada mensyukuri nikmatnya Allah. Buktinya di mana? Alat yang kita miliki baik laki-laki dan perempuan, ini yang laki-laki lah berilahan, dan itu fungsinya kagak gasan bukan kami aja, ya kan? Berarti alat itu yang diciptakan oleh Allah fungsinya ada fungsi yang bukan cuma buat kencing terus. Berarti yang mau nambah istri atau suami tanpa bersyukur nikmatnya, berarti besok-besok bapak-bapak nanya sama istrinya, Bu, saya bapak istri, kenapa Anda bersyukur nikmatnya? Tanda bersyukur nikmatnya, kata bapak-bapak, pegawai malam aja cuma dari satu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak, Bu, namanya saya kerja di kaum ya. Itu setiap minggu itu ada orang datang ke rumah konsultasi masalah pernikahan. Betul Pak. Yang terbaru ini Pak, ada, saya tidak sebutkan, yang jelas orang berbulu darah datang ke rumah WA saya, bukan Pak Ustadz ada di rumah Kak. Kenapa? Ada permasalahan rumah tangga yang saya alami. Dalam hati saya melok-meloni orang, tapi ikut ngurus itulah ceritanya kayak gini Bu. Terjadilah cekcok rumah tangga. Si istri itu menggugat cerai, ya menggugat cerai lewat pengadilan, jalur pengadilan. Keluarlah akta cerai itu, berarti secara negara dia resmi bisa. Tetapi secara agama, kalau perempuan laki-laki itu belum mengeluarkan mengatakan talak, yang mengatakan talak tapi sudah cerai, jatuh akta cerai, sudah jatuh talak sah, masa iddahnya 3 kali dan undang-undang 3 kali suci. Ini cerita. Jadi setelah keluar akta cerai belum 3 bulan, si istrinya itu WA Pak Kades, Pak, tapi posisi statusnya sudah keluar akta, bisa ke rumah. Ngapain kita? Dia cerita sama saya, dia bingung statusnya. Ngapain? Datang ke rumah. Setelah datang ke rumah, ya, namanya lama
Ya kan, logis kan, rasionalitas kan. Jadi kalau kerja siang namanya kerja, kalau kerja malam keras dulu baru kerja. Kita jam berapa selesai? Mbak, itu jamnya dari tadi kok berubah, Mbak? Dan jam saya setelah menunjukkan jam 10, salam setengah 11 sudah selesai. Jadi terjadilah hubungan suami istri. Dia nanya, bagaimana status hubungan badan saya? Karena sudah jatuh akan cerai. Ya, gimana Bapak Ibu? Oh, gimana Kak? Ya, yang nanti kalau tidak jelas boleh lihat saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka standar yang diterapkan oleh Allah untuk menikmati fasilitas surga yang diterapkan oleh Allah adalah orang itu berlevel bersih. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam dibangun dengan kebersihan. Bayangkan ketika kita kencing, itu sudah diatur dalam agama yang namanya istinja. Membahasa Banjar babasuh, ya, babasuh bersih-bersih. Maaf Bu Ibu, ini kalau kita biar kita tahu ilmunya semua. Ini ibu-ibu, ya, tolong dicermati baik-baik. Kadang-kadang kita itu dalam rumah tangga menginginkan punya anak yang soleh, tapi kadang-kadang dibangun dari sistem yang salah, tidak sesuai aturan. Contoh, laki suami bukan des habis kawin di pinggir jalan. Bekawin di pinggir jalan, bekawin. Ini barang belum diistinja, bukan des, belum dibersihkan. Tiba-tiba sampai di rumah tahiyatnya, loh ini Pak, berarti barangnya masih dikasahkan. Loh betul kan? Yang tumbuk-tumbuk yakin ya kan? Bertahun sampai di rumah dikasahkan. Sebaliknya tadi Pak Ustaz, ini barang-barang lagi kok. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu kalau suaminya itu bersihkan dengan pas-pasan bekawin, maka bekawin pulang di pinggir jalan kayak sing basuhan, dipalit-palitakan di hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu kebersihan itu adalah kebersihan jasmani. Satu istinja, mau sholat dulu, habis berhubungan badan mandi dulu. Bahkan harta kita yang kita peroleh di zakat, berarti benar-benar Islam dibangun dengan kebersihan. Itu semua kebersihan yang mencakup kebersihan jasmani. Makanya Bapak Ibu, kalau mau dekat Lebaran, ini orang-orang kadang-kadang pada sibuk. Rumah mulai dicek. Makanya kalau mau Lebaran itu Bu, saya lihat layanan jasa di bawah itu perlu. Mulai dari tukang cukur itu nggak berhenti. Betul kalau mau dekat Lebaran, yang rambut nggak pernah dicukur ketika dekat Lebaran, yang cukur. Satu. Cuci hambal, benar. Cuci motor,
Memang kebersihan itu dibangun dengan dua sisi, kebersihan jasmani dan kebersihan rohani. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga sendiri kebersihan rohani. Kenapa? Dalam dari ujung rambut kita sampai ujung kaki, yang dipandang oleh Allah cuma satu komponen, satu organ tubuh yang disebut dengan hati. Mulia dan rendahnya seseorang tidak ditentukan seberapa jabatan yang melekat di pundak. Mulia dan rendahnya seseorang tidak ditentukan seberapa kaya dan banyak harta. Mulia dan rendahnya seseorang tidak ditentukan seberapa tenar di kalangan masyarakat, tetapi mulia dan rendahnya seseorang seberapa bersih hati dan jiwa. Jelas Pak? Jelas Pak? Jelas Pak? Makanya kadang-kadang